Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang panggilan hidup berkeluarga. Silahkan dimulai dari nomor 1. Apa arti dan makna keluarga? Arti dari keluarga adalah dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang yang berbeda pada setiap orang. Definisi keluarga juga bisa sekumpulan orang yang terikat dalam hubungan pernikahan, kelahiran, ataupun adopsi yang hidup dalam satu rumah tangga. Lalu yang kedua, keluarga adalah orang yang menerima kita apa adanya. Peran keluarga merupakan hal terpenting dan menyatu di dalam jiwa kita sampai kapanpun, di mana setiap anggota keluarga memainkan peran dan memberikan energi positif. Salah satu sisi positif dari keluarga adalah orang-orang yang begitu tulus menyayangi dan selalu menerima diri kita apa adanya. Entah itu sikap, sudut pandang, hingga tingkat kesuksesan. Bahwa sejatinya mereka tidak pernah meninggalkan kita. Lalu, makna keluarga. Pendidikan kita berawal dari keluarga. Ketika kita masih kecil, keluargalah yang pertama mendidik kita. Sebelum kita akhirnya mencari ilmu di sekolah dan mendapatkan pendidikan atau pengalaman baru di luar keluarga kita. Lalu selanjutnya nomor 2, tentang tantangan hidup berkeluarga. Jika menurut pendapat saya, hidup berkeluarga itu adalah hidup yang dibentuk atas dasar cinta kasih. Cinta kasih yang diwujud dari sebuah panggilan yang berasal dari Allah untuk mempersatukan manusia, yakni pria dan wanita. Akan tetapi, seperti yang kita tahu di zaman sekarang, tantangan hidup berkeluarga sudah sering kita jumpai di lingkungan sekitar ataupun di media sosial. Contoh-contohnya itu seperti perceraian, kesulitan keluar dari konflik keluarga, dan juga kesulitan menjaga kesetiaan janji perkawinan. Yang ketiga, landasan dalam berkeluarga. Dalam Kejadian 2 ayat 24 terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya atau tanggung jawab. Sejak dilahirkan, anak menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi setelah memasuki rumah tangganya sendiri, seorang anak akan meninggalkan statusnya sebagai anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tua. Yang kedua, bersatu dengan suami atau istrinya, tidak mengenal perceraian. Bersatu berarti tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua lembar kertas yang direkatkan menjadi satu, kalaupun dipisahkan akan menjadi rusak. Hal ini berarti dalam kehidupan Kristen tidak mengenal perceraian. Yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Tidak ada orang ketiga. Satu daging merupakan aspek hubungan seksual dalam pernikahan. Seks adalah anugerah Allah yang kudus yang ditempatkan oleh Tuhan hanya dalam kerangka pernikahan resmi. Jadi di luar pernikahan adalah dosa. Yang D, mengapa hidup keluarga perlu komunikasi? Komunikasi merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam keluarga. Dengan menjaga komunikasi, maka akan mencegah konflik. Komunikasi bisa mencegah adanya kekerasan dalam keluarga. Jadi ketika terjadi konflik, anggota keluarga terutama orang tua akan terbiasa menyelesaikan permasalahan dengan diskusi. Tugas dan kewajiban dalam berkeluarga. Yang pertama, peran ayah adalah sebagai kepala keluarga. Maksudnya adalah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan peran istri adalah sebagai hati dalam keluarga. Jika suami adalah kepala keluarga, sedangkan ibu perannya adalah sebagai hati dalam keluarga. Maksudnya adalah istri dapat menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Sedangkan peran anak adalah menghormati orang tua, mengasihi orang tua, dan bersikap syukur. Lalu selanjutnya nomor 6, mengapa pendidikan anak merupakan bagian penting dari hidup keluarga? Pada dasarnya, pendidikan dalam keluarga adalah proses pembentukan mental dan tingkah laku seorang anak secara berkesinambungan
dalam unit terkecil di dalam masyarakat. Dan jauh sebelum ada lembaga pendidikan yang disebut sekolah, keluarga telah ada sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam pendidikan, yakni sebagai peletak dasar. Soal terakhir, kesimpulan diskusi kelompok tentang panggilan hidup berkeluarga. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa hidup berkeluarga adalah hidup yang dibentuk atas dasar cinta kasih. Dan terkadang hidup berkeluarga sangat diperlukan komitmen antar kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian dan lain-lain. Karena pada hakikatnya tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa menjaga keluarga tetap harmonis. Sekian presentasi dari diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.